Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu di sini. Ya, tentunya pada video pembelajaran. Ya, agar belajar kalian di rumah tetap menyenangkan. Gimana kabar anak-anak semua? Sehat bukan? Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan dan semangat. Ya anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran tentang penyesuaian diri dari makhluk hidup. Sudah penasaran bukan? Yuk simak terus videonya. Penyesuaian makhluk hidup atau biasa dikenal dengan adaptasi, itu artinya adalah kemampuan dari makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Tujuan dan fungsi dari adaptasi ini apa ya anak-anak? Ya, tujuannya adalah untuk menghindari kepunahan. Lalu fungsinya? Ya, fungsi yang pertama yaitu untuk memperoleh makanan. Kemudian fungsi yang kedua, ini untuk hewan ya. Ya, hewan memiliki ciri khas yaitu menghindari serangan dari musuhnya. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu untuk bertahan hidup. Anak-anak tahu tidak? Ternyata adaptasi dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu adaptasi morfologi. Apa yaitu adaptasi morfologi? Ya, adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk dan alat organisme dengan lingkungannya. Contohnya untuk hewan, bentuk paruh dan kaki unggas yang berbeda-beda, seperti ayam, bebek, dan elang. Lalu pada tumbuhan, ya biasanya bentuk daun dan akar tumbuhan ini berbeda-beda juga, sesuai dengan tempat hidupnya. Ya, dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, tumbuhan yang hidup di tempat yang kering, atau biasa disebut dengan xerofit. Contoh tanamannya, kaktus, lidah buaya, pohon kurma, dan lain sebagainya. Kemudian, tumbuhan yang hidup di tempat berair, biasa disebut dengan hidrofit. Contoh tumbuhannya yaitu teratai dan eceng gondok. Kemudian, tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab, biasa disebut dengan higrofit. Contoh tumbuhannya adalah tanaman pakis, lumut, dan lain sebagainya. Ya, adaptasi yang kedua yaitu adalah adaptasi fisiologi. Apa yaitu adaptasi fisiologi? Ya, adaptasi fisiologi yaitu penyesuaian organ-organ atau alat tubuh untuk bertahan hidup. Contohnya pada manusia. Pupil mata manusia akan membesar di tempat yang gelap dan akan mengecil di tempat yang terang. Kemudian, lalu pada tumbuhan, contohnya pada tanaman pakis. Tanaman pakis akan menggulung di tempat yang lembab. Jangan lupa ya anak-anak. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Ya, tingkah laku makhluk hidup untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya pada manusia. Manusia ketika berada di tempat yang dingin pasti akan menggunakan jaket yang tebal dan hangat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian pada tumbuhan. Tumbuhan akan bertumbuh searah dengan datangnya matahari. Seperti itu ya anak-anak. Lalu pada hewan bunglon. Bunglon memiliki kemampuan mimikri atau merubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungannya. Kemudian pada cicak. Cicak memiliki kemampuan ototomi, yaitu memutuskan ekor cicak ketika diserang oleh musuhnya. Jangan lupa ya anak-anak. Bagaimana anak-anak? Sudah paham bukan? Oke anak-anak, sekian video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Ya, pesan dari Ibu, anak-anak, jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingat buah manisnya ketika kelak kalian sukses. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.